Deburan ombak pantai selatan Trenggalek menjadi saksi bisu mimpi seorang gadis desa. Yuli, namanya, lahir dari keluarga sederhana, namun hatinya menyimpan asa setinggi langit. Siapa sangkan, keinginan untuk menjadi guru membawanya merantau jauh, menghadapi kerasnya kota, hingga takdir membawanya melintasi samudra, dari pelayan kapal pesiar menjadi istri seorang pengacara sekaligus putri seorang juragan truk di Kanada. Inilah kisah Yuli, si anak bakul pecal yang menaklukkan dunia. Mimpi di pesisir selatan. Yuli lahir dan besar Trenggalek, sebuah daerah di pesisir selatan Jawa Timur yang terkenal dengan keindahan pantainya yang berombak besar dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana, sebagian besar bergantung pada hasil laut dan pertanian. Sejak kecil, Yuli sudah akrab dengan aroma asin laut dan suara deburan ombak yang tak pernah berhenti. Kehidupan keluarganya jauh dari kata mewah. Sang ayah bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, setia menunggu penumpang di sudut jalan, di bawah terik matahari atau guyuran hujan, demi membawa pulang beberapa lembar rupiah. Ibunya, seorang wanita bekerja keras dengan tangan yang selalu cekatan, adalah bakul pecel. Setiap pagi buta, ia sudah sibuk menyiapkan bumbu dan sayuran segar, lalu menjajakan dagangannya dari pagi hingga siang, berkeliling kampung dengan bakul di kepalanya, demi menambah penghasilan keluarga yang pas-pasan. Yuli adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Sebagai anak sulung, tanggung jawab besar sudah ia rasakan sejak usia dini. Ia adalah tangan kanan ibunya di rumah, membantu menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Setelah pulang sekolah, bukannya bermain seperti teman-temannya, Yuli akan langsung membantu ibunya di pasar, menata dagangan, atau melayani pembeli. Ia belajar banyak tentang kerja keras, kesabaran, dan pentingnya saling membantu dalam keluarga. Meskipun hidup pas-pasan, keluarga Yuli selalu dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Mereka mungkin tidak punya banyak harta, tetapi mereka punya cinta dan kebersamaan yang tak ternilai. Di tengah kesibukan dan keterbatasan itu, Yuli memiliki mimpi yang besar, menjadi seorang guru. Ia sangat mencintai ilmu pengetahuan dan selalu bersemangat untuk belajar. Setiap kali ia melihat guru-gurunya di sekolah, ia membayangkan dirinya berdiri di depan kelas, berbagi ilmu, dan menginspirasi anak-anak di desanya untuk meraih cita-cita mereka. Ia ingin menjadi cahaya bagi generasi muda di Trenggalek, menunjukkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ia seringkali membaca buku-buku lama yang ia temukan atau meminjam dari perpustakaan desa, membayangkan dirinya mengajar di sekolah yang indah, dengan murid-murid yang cerdas dan bersemangat. Namun, Yuli sadar betul dengan kondisi ekonomi keluarganya. Ayahnya harus menghidupi 7 jiwa dengan penghasilan tukang ojek yang tidak menentu. Biaya sekolah adik-adiknya, yang semakin besar seiring bertambahnya usia mereka, tentu akan menjadi beban yang sangat berat. Membayangkan dirinya melanjutkan kuliah, apalagi di universitas yang bagus, terasa seperti mimpi di siang bolong. Ia tahu, itu adalah kemewahan yang tidak bisa ia paksakan. Setelah lulus SMA, dengan nilai yang cukup memuaskan, Yuli dihadapkan pada pilihan yang sulit. Hatinya menjerit ingin melanjutkan kuliah, namun akal sehatnya mengatakan bahwa ia harus realistis. Dengan berat hati, Yuli memutuskan untuk mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah dan menjadi guru. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk membantu perekonomian keluarga. Ia tidak ingin menjadi beban, justru ia ingin menjadi penopang. Keputusan itu terasa sangat berat, namun ia mengambilnya demi masa depan adik-adiknya. Ia percaya, meskipun tidak menjadi guru secara formal, ia tetap bisa berbagi ilmu dan kebaikan dengan cara lain. Ia tahu, ia harus berani melangkah keluar dari zona nyamannya di Trenggalek, mencari pekerjaan yang lebih baik di kota besar, dan mengumpulkan uang untuk keluarganya. Tekadnya bulat, meskipun ada sedikit rasa sesal di hatinya karena harus merelakan mimpi masa kecilnya. Merantau ke kota Gudeg. Dengan tekad bulat dan restu dari kedua orang tuanya, Yuli memutuskan untuk merantau ke Yogyakarta, sebuah kota yang terkenal dengan julukan Kota Gudeg dan Kota Pelajar. Jogja dikenal memiliki biaya hidup yang relatif terjangkau, namun juga menawarkan banyak peluang kerja, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan. Pada tahun 2015, dengan hanya berbekal beberapa lembar pakaian dan sejumlah uang pas-pasan hasil tabungan dan pinjaman dari kerabat, Yuli menjejakkan kaki di kota yang asing baginya itu. Di Jogja, Yuli tinggal di sebuah kos sederhana di daerah pinggiran kota, berbagi kamar dengan beberapa teman sekampungnya yang juga merantau. Kondisi kosnya tidak mewah, hanya sebuah kamar kecil dengan kasur tipis dan lemari pakaian seadanya, namun cukup untuk tempatnya beristirahat setelah seharian berjuang mencari nafkah. Hari-hari pertamanya di Jogja diwarnai dengan pencarian pekerjaan yang tak mudah. Ia melamar ke berbagai tempat, dari toko kelontong hingga restoran, namun belum ada yang cocok. Akhirnya, setelah beberapa minggu berjuang,
Yuli mendapat panggilan dari sebuah agensi yang mencari sales promotion girl, SPG. Tanpa ragu, ia melamar dan, dengan senyum ramahnya yang tulus dan kemampuan berkomunikasi yang ia miliki sejak kecil saat membantu ibunya berjualan, Yuli akhirnya diterima. Ini adalah pekerjaan pertamanya di kota besar, sebuah langkah awal untuk mewujudkan janjinya kepada keluarga di Trenggalek. Pekerjaan sebagai SPG ternyata sangat dinamis dan membawa Yuli ke berbagai tempat serta berbagai macam produk. Hari-harinya tidak lagi monoton. Kadang ia berdiri di pinggir jalan yang ramai, mempromosikan rokok dengan senyum manisnya, menahan terik matahari atau dinginnya malam. Kadang ia berada di pameran otomotif, dengan percaya diri menawarkan fitur-fitur terbaru mobil atau motor kepada calon pembeli yang datang dari berbagai kalangan. Tak jarang pula ia berdiri di booth pameran komputer, menjelaskan spesifikasi laptop atau gadget terbaru, meskipun ia sendiri tidak terlalu paham teknologi. Setiap tugas menuntutnya untuk belajar cepat dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Menjadi SPG membuat Yuli bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Ia belajar banyak hal dari interaksi-interaksi ini. Ia mengasah kemampuan komunikasinya, belajar bagaimana berbicara dengan efektif, meyakinkan orang, dan membaca karakter pelanggan. Ia juga belajar bagaimana menghadapi berbagai karakter pelanggan, dari yang ramah hingga yang rewel, dari yang serius hingga yang suka bercanda. Pengalaman ini membuatnya menjadi pribadi yang lebih luas, percaya diri, dan mandiri. Ia juga mendapatkan banyak teman baru, baik dari sesama SPG maupun dari klien yang ia temui. Lingkungan kerja yang kompetitif namun penuh dinamika itu membentuk Yuli menjadi pribadi yang lebih tangguh dan adaptif. Ia tahu, setiap pengalaman ini adalah bekal berharga untuk masa depannya, meskipun ia belum tahu akan dibawa kemana takdirnya. Ia terus bekerja keras, mengirimkan sebagian besar gajinya ke Trenggalek, dan memupuk harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Kisah dari Nur dan impian baru. Di Jogja, di tengah hiruk-pikuk pekerjaan sebagai SPG, Yuli menjalin pertemanan yang erat dengan seorang gadis bernama Nur. Nur adalah sesama SPG, namun dengan kepribadian yang jauh lebih ceria dan berani bermimpi di luar batas-batas kota Jogja. Mereka sering berbagi cerita tentang pekerjaan, tantangan hidup di perantauan, dan impian masa depan mereka. Nur, dengan mata berbinar dan semangat yang membara, memiliki mimpi yang berbeda dari kebanyakan teman-temannya. Ia ingin bekerja di kapal pesiar. Nur sering bercerita dengan antusias tentang betapa menyenangkannya bekerja di kapal pesiar. Ia memiliki seorang kerabat jauh yang sudah lebih dulu bekerja di sana, dan dari cerita kerabatnya itulah Nur mendapatkan banyak informasi dan inspirasi. Nur akan menceritakan detail-detail yang memukau. Bagaimana kapal pesiar itu bagaikan kota terapung yang mewah, dengan fasilitas lengkap mulai dari restoran bintang 5, kolam renang, hingga kasino dan teater. Ia akan menggambarkan pemandangan laut yang luas dan biru, matahari terbit dan terbenam di tengah samudra, serta bintang-bintang yang bertaburan di langit malam yang bersih. Yang paling membuat Yuli terpukau adalah cerita tentang kesempatan untuk mengunjungi berbagai negara eksotis. Nur akan menyebutkan nama-nama tempat seperti Karibia, Mediterania, Alaska, atau bahkan Asia Tenggara. Bayangkan, kata Nur suatu kali, kita bisa keliling dunia gratis. Melihat piramida di Mesir, Menara Eiffel di Paris, atau Colosseum di Roma. Nggak cuma lihat di TV, tapi langsung kita injak kakinya. Mata Yuli akan berbinar mendengarnya. Impian sederhananya untuk melihat dunia, yang dulu ia pendam dalam-dalam, kini terasa bisa dijangkau melalui jalur ini. Ia membayangkan dirinya mengambil foto di depan landmark-landmark terkenal dunia, dan mengirimkannya kepada adik-adiknya di Trenggalek. Selain petualangan, Nur juga selalu menekankan tentang gaji yang lumayan besar. Gajinya jauh lebih besar dari SPG, apalagi kalau dapat tips dari penumpang. Uangnya bisa buat bantu keluarga di kampung, bisa buat modal usaha nanti. Jelas Nur, yang juga memiliki tujuan finansial yang kuat. Yuli, yang selama ini berjuang keras untuk mengirimkan uang ke Trenggalek, langsung tertarik dengan aspek ini. Ia menghitung-hitung dalam benaknya, betapa besar bantuan yang bisa ia berikan kepada keluarganya jika ia mendapatkan gaji sebesar itu. Ia bisa memberangkatkan adik-adiknya sekolah setinggi-tingginya, bahkan mungkin membangun rumah yang lebih layak untuk nenek dan orang tuanya. Awalnya, Yuli hanya mendengarkan cerita Nur sambil lalu, menganggapnya sebagai fantasi yang indah. Ia masih terikat pada mimpi masa kecilnya untuk menjadi guru. Namun, semakin sering Nur bercerita, dan semakin ia melihat realitas kerasnya pekerjaan SPG dengan penghasilan yang pas-pasan, Yuli mulai tertarik. Perlahan, mimpi menjadi guru perlahan tergantikan oleh impian baru untuk bekerja di kapal pesiar. Ia mulai melakukan riset kecil-kecilan, bertanya lebih banyak kepada Nur,
dan mencari informasi di internet dari warnet terdekat. Ia membaca testimoni dari para pekerja kapal pesiar, melihat foto-foto kapal yang megah, dan mempelajari persyaratan yang dibutuhkan. Yuli menyadari bahwa pekerjaan di kapal pesiar bukan hanya tentang gaji besar dan keliling dunia, tetapi juga tentang pengembangan diri. Ia akan belajar banyak keterampilan baru, bertemu dengan orang-orang dari berbagai budaya, dan menjadi lebih mandiri. Ini adalah jalur yang menjanjikan, sebuah jembatan untuk mencapai tujuan utamanya, mengangkat derajat keluarganya. Meskipun ada sedikit rasa bersalah karena harus mengesampingkan mimpi lamanya, Yuli meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang lebih realistis dan lebih cepat untuk membantu keluarganya. Ia percaya, dengan kerja keras dan ketekunan yang ia miliki, ia bisa sukses di atas kapal pesiar. Impian baru ini, yang berawal dari kisah seorang teman, kini telah berakar kuat di hati Yuli, siap untuk ia kejar dengan segenap jiwa dan raga. Menggapai impian di atas lautan. Dengan tekad yang membara dan semangat yang membumbung tinggi, Yuli memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai SPG dan mengejar impian barunya, bekerja di kapal pesiar. Langkah pertamanya adalah mencari informasi yang akurat tentang pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di warnet, mencari akademi pariwisata yang memiliki program khusus untuk kapal pesiar. Akhirnya, ia menemukan sebuah akademi pariwisata terkemuka di Jogja yang menawarkan program D1, Diploma 1, jurusan perhotelan, dengan fokus pada pelayanan di kapal pesiar. Ini adalah bekal yang ia butuhkan. Mendaftar dan diterima di akademi itu adalah tantangan pertama. Yuli harus menghadapi tes masuk yang cukup ketat, termasuk tes bahasa Inggris dan wawancara. Dengan modal kemampuan bahasa Inggris dasar yang ia pelajari secara otodidak dan pengalaman berkomunikasi dari pekerjaannya sebagai SPG, ia berhasil lolos. Selama masa kuliah D1, Yuli belajar dengan sangat giat. Ia menyadari bahwa dunia perhotelan dan kapal pesiar jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ia harus menguasai berbagai keterampilan pelayanan, mulai dari tata cara menyajikan makanan dan minuman, etika berinteraksi dengan tamu dari berbagai budaya, hingga pengetahuan tentang berbagai jenis hidangan dan minuman internasional. Bahasa Inggris menjadi fokus utamanya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berlatih berbicara, mendengarkan, dan menulis dalam bahasa Inggris. Ia juga belajar sedikit bahasa asing lain yang umum digunakan di kapal pesiar, seperti bahasa Spanyol dan Prancis. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan fisik dan mental, karena pekerjaan di kapal pesiar menuntut stamina yang prima dan ketahanan terhadap tekanan. Ada simulasi pelayanan, latihan menghadapi keluhan tamu, hingga kursus keselamatan di laut. Yuli tidak pernah mengeluh, meskipun jadwalnya padat dan ia sering merasa lelah. Ia selalu ingat akan mimpinya untuk keliling dunia dan membantu keluarganya. Setelah menyelesaikan pelatihan dan kuliah singkatnya, dengan sertifikat D1 di tangan dan kemampuan yang mumpuni, Yuli mengikuti berbagai seleksi ketat yang diadakan oleh agen-agen penyalur tenaga kerja untuk kapal pesiar internasional. Proses seleksinya sangat kompetitif, melibatkan ribuan pelamar dari seluruh Indonesia. Ada tes tertulis, wawancara mendalam dengan perwakilan perusahaan kapal pesiar asing, dan tes praktik pelayanan. Yuli menghadapi setiap tahapan dengan penuh percaya diri dan optimisme. Akhirnya, penantian panjang itu terbayar. Yuli menerima surat pemberitahuan bahwa ia diterima bekerja di sebuah kapal pesiar mewah sebagai waiters. Hatinya melonjak kegirangan. Ini adalah momen yang sangat ia nantikan, sebuah gerbang menuju impiannya. Ia segera memberitahukan kabar bahagia ini kepada keluarganya di Trenggalek, yang juga menyambutnya dengan tangis haru dan rasa syukur. Ia sangat bersemangat dengan pekerjaan barunya. Pengalaman sebagai SPG ternyata menjadi modal berharga yang tak ternilai. Yuli sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam orang, membaca ekspresi wajah, dan menghadapi situasi yang tak terduga. Ia sangat luas dan mudah berinteraksi dengan para penumpang kapal yang berasal dari berbagai negara, mulai dari Amerika, Eropa, hingga Asia. Ia selalu memberikan pelayanan terbaik dengan senyum ramahnya yang tulus. Bahkan seringkali berhasil membuat penumpang tersenyum dan merasa nyaman. Ia belajar dengan cepat tentang menu-menu internasional, tata letak restoran di kapal, dan sistem pelayanan yang efisien. Setiap hari adalah petualangan baru baginya. Ia merasa seperti seorang penjelajah yang baru menemukan dunianya, siap mengarungi samudera luas dan menggapai impian yang lebih besar dari sekadar menjadi guru di desanya. 2 tahun mengarungi samudera. 2 tahun Yuli lalui di atas kapal pesiar, sebuah periode yang penuh dengan pengalaman tak ternilai, namun juga diwarnai dengan berbagai macam cobaan yang menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Kehidupan di laut, meskipun seringkali digambarkan glamor, tidak selalu indah seperti yang ia bayangkan dari cerita Nur. Kapal pesiar itu memang megah, bagaikan kota terapung, namun di balik kemewahan itu, ada kerasnya dunia kerja yang harus ia hadapi setiap hari. Jam kerjanya sangat panjang,
seringkali mencapai 12 hingga 14 jam sehari, dengan sedikit waktu istirahat. Ia harus melayani ratusan penumpang setiap hari, dari pagi hingga larut malam, memastikan setiap meja bersih, setiap pesanan tersaji dengan sempurna, dan setiap tamu merasa puas. Fisiknya seringkali terasa lelah, kakinya pegal, dan matanya mengantuk, namun ia harus tetap tersenyum dan menjaga profesionalismenya. Yuli menghadapi berbagai macam cobaan yang tak terduga. Salah satunya adalah bos yang galak dan perfeksionis. Manajer restorannya, seorang pria Eropa parubaya, sangat menuntut dan tidak segan-segan memarahi staf di depan umum jika ada kesalahan sekecil apapun. Yuli seringkali menjadi sasaran kemarahannya, meskipun ia sudah berusaha keras. Cacian dan teguran keras seringkali membuat hatinya ciut, namun ia belajar untuk tidak memasukkannya ke hati dan menjadikannya pelajaran. Selain itu, ia juga harus berhadapan dengan teman kerja yang toksik dan suka mencari masalah. Ada beberapa rekan kerja yang iri dengan kemampuannya berinteraksi dengan penumpang, atau yang suka menyebarkan gosip dan fitnah. Lingkungan kerja yang kompetitif seringkali memicu intrik dan persaingan tidak sehat. Yuli berusaha menjaga jarak dari drama-drama tersebut, fokus pada pekerjaannya, dan menjalin hubungan baik dengan teman-teman yang tulus. Tak jarang pula, ia menerima cacian dan perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa penumpang kapal. Ada penumpang yang rewel, mudah marah, atau bahkan merendahkan staf pelayanan. Yuli pernah dilempari serbet kotor, dimarahi karena salah menyajikan minuman, atau dicaci maki karena keterlambatan kecil. Setiap insiden itu terasa menyakitkan, namun Yuli belajar untuk menahan diri, tetap tersenyum, dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ia tahu, ini adalah bagian dari pekerjaannya, dan ia harus tetap profesional. Namun, semua cobaan itu tak membuat Yuli patah semangat. Ia selalu ingat akan tujuan awalnya, membantu keluarganya di Trenggalek dan mengubah nasib mereka. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia akan melihat foto keluarganya yang ia simpan di lokernya, atau menghitung jumlah uang yang sudah ia kirimkan ke rumah. Senyum adik-adiknya dan wajah lelah orang tuanya menjadi motivasi terbesarnya. Ia belajar dari setiap kesulitan, menjadi lebih sabar, lebih tegar, dan lebih kuat secara mental. Di sela-sela kesibukan dan cobaan, Yuli juga menikmati sisi lain dari kehidupannya di kapal pesiar. Ia menikmati pemandangan indah di setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Ia melihat keindahan alam Karibia yang eksotis, arsitektur megah di kota-kota Mediterania, dan salju yang menutupi pegunungan di Alaska. Ia mengagumi budaya yang berbeda, mencoba makanan lokal, dan membeli oleh-oleh kecil untuk keluarganya. Setiap pengalaman itu adalah pelajaran berharga, memperkaya wawasannya tentang dunia dan membuatnya semakin bersyukur. Ia menyimpan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga, baik itu pengalaman menyenangkan maupun yang sulit. 2 tahun di atas samudera telah membentuk Yuli menjadi pribadi yang jauh lebih matang, tangguh, dan siap menghadapi segala tantangan hidup. Ia tidak tahu bahwa tantangan terbesar dan takdir terindahnya akan segera menantinya di tengah badai pandemi. Badai pandemi dan kebaikan hati. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh dunia, termasuk industri pariwisata. Pandemi COVID-19 melanda, dan kapal pesiar tempat Yuli bekerja tidak diperbolehkan bersandar di pelabuhan negara manapun. Berita tentang penyebaran virus yang cepat, jumlah korban yang terus meningkat, dan karantina wilayah di berbagai negara menimbulkan kepanikan global. Kapal-kapal pesiar, yang tadinya menjadi simbol kemewahan dan kebebasan, mendadak menjadi jebakan terapung. Kapal Yuli, yang saat itu sedang berlayar di perairan internasional, menerima perintah untuk tidak bersandar di pelabuhan manapun. Situasi di dalam kapal berubah drastis. Suasana ceria dan gemerlap yang biasa ada, kini digantikan oleh ketegangan dan ketakutan. Banyak penumpang dan kru kapal yang mulai menunjukkan gejala terinfeksi virus tersebut. Batuk-batuk, demam tinggi, dan sesak napas menjadi pemandangan yang umum. Ruangan-ruangan di kapal diubah menjadi ruang isolasi darurat, dan tim medis kapal bekerja tanpa henti, namun dengan sumber daya yang terbatas. Ketakutan akan tertular, ketidakpastian kapan bisa berlabuh, dan rasa rindu pada keluarga di darat, menjadi beban psikologis yang berat bagi semua orang di kapal. Di tengah situasi yang mencekam dan penuh keputusasaan itu, Yuli bertemu dengan sepasang orang tua asal Toronto, Kanada, Tuan dan Nyonya Smith, yang terpapar COVID-19. Mereka adalah penumpang berusia lanjut yang kondisinya memburuk dengan cepat. Anak-anak mereka tidak bisa datang, dan mereka terlihat sangat ketakutan serta sendirian. Meskipun bukan bagian dari tim medis, hati Yuli tergerak melihat penderitaan mereka. Dengan hati tulus dan tanpa memikirkan risiko yang mungkin ia hadapi, Yuli memutuskan untuk merawat pasangan tersebut. Hampir selama sebulan, Yuli dengan telaten merawat Tuan dan Nyonya Smith. Ia memberikan makanan yang disiapkan khusus oleh dapur kapal,
memastikan mereka meminum obat-obatan sesuai jadwal, dan menemani mereka di ruang isolasi. Ia membacakan buku, menceritakan kisah-kisah lucu dari kampung halamannya, dan sekadar mendengarkan keluh kesah mereka. Ia seringkali mengusap kening Nyonya Smith yang demam, atau membantu Tuan Smith saat ia kesulitan bernapas. Ia melakukan semua itu dengan senyum tulus. Meskipun di balik senyum itu ada rasa takut dan kelelahan yang luar biasa. Puncaknya, di tengah masa perawatan itu, Yuli sendiri juga terindikasi terpapar COVID-19. Ia mulai merasakan demam, batuk, dan nyeri di seluruh tubuh. Rasa takut menyergapnya, namun ia tidak menyerah. Ia tetap membantu merawat Tuan dan Nyonya Smith, meskipun tubuhnya sendiri melemah. Ia percaya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ia terus berdoa agar mereka semua bisa pulih dan selamat. 3 bulan berlalu dengan penuh ketidakpastian. Persediaan makanan dan obat-obatan mulai menipis. Ketegangan di kapal semakin memuncak. Namun, keajaiban datang. Akhirnya, kapal Yuli diizinkan berlabuh di Portugal. Para penumpang yang selamat dan kru yang sehat diperbolehkan pulang. Suasana haru dan lega menyelimuti pelabuhan. Tuan dan Nyonya Smith, yang kondisinya sudah membaik berkat perawatan Yuli, sangat bersyukur dan terharu. Sebelum berpisah, saat mereka berdiri di dermaga, pasangan orang tua dari Kanada itu menghampiri Yuli. Mata Nyonya Smith berkaca-kaca. Yuli, kau adalah malaikat kami. Kami tidak tahu apa jadinya kami tanpamu, ucapnya dengan suara bergetar. Tuan Smith menggenggam tangan Yuli erat-erat. Mereka memberikan kartu nama mereka kepada Yuli, bertukar nomor telepon, dan berpesan dengan sangat serius agar Yuli menghubungi mereka jika suatu hari ia membutuhkan bantuan, apapun itu. Ini bukan sekadar ucapan terima kasih, Yuli. Ini adalah janji. Kami ingin membalas kebaikanmu, kata Tuan Smith. Yuli menerima kartu nama itu dengan sopan, mengucapkan terima kasih, namun saat itu ia tidak terlalu mengharapkannya. Ia hanya merasa senang bisa membantu, dan kini ia bisa kembali ke darat. Ia tidak tahu bahwa kartu nama sederhana itu, yang ia simpan di dompetnya, akan menjadi kunci takdirnya di masa depan. Fitnah di Vancouver. 18 bulan berlalu sejak insiden pandemi yang mengubah segalanya. Yuli masih bekerja di kapal pesiar, meskipun industri ini belum sepenuhnya pulih. Jadwal pelayaran masih tidak menentu, dan setiap kali kapal berlabuh, ada rasa syukur yang mendalam karena bisa menginjakkan kaki di darat. Suatu ketika, kapal Yuli berlabuh di Vancouver, Kanada, sebuah kota metropolitan yang indah dengan pemandangan pegunungan dan lautan yang menakjubkan. Yuli memiliki waktu luang yang cukup panjang, dan ia memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota, menikmati suasana yang berbeda dari biasanya. Ia memasuki sebuah restoran yang terlihat ramai dan nyaman. Setelah memesan makanan, Yuli meletakkan tas lempangnya di kursi kosong di sampingnya. Tas itu adalah tas kesayangannya, hadiah dari adik perempuannya, dengan desain yang cukup umum dan banyak dijual di pasaran. Saat ia sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba seorang wanita parubaya menghampirinya dengan wajah marah. "Hei, itu tasku! Kau mencurinya!" bentak wanita itu, menunjuk tas yang ada di kursi Yuli. Yuli terkejut. Ia menatap tasnya, lalu menatap tas yang dipegang wanita itu. Benar saja, tas mereka sama persis, baik warna, model, maupun ukurannya. Bukan, Nona. Ini tasku, jawab Yuli, berusaha tenang. Namun, wanita itu tidak mau mendengarkan. Ia terus berteriak dan menuduh Yuli di depan umum. Suasana restoran menjadi gaduh, dan semua mata tertuju pada Yuli. Sialnya, ketika manajer restoran mencoba memeriksa rekaman CCTV untuk membuktikan alibi Yuli, ternyata CCTV restoran tersebut sedang rusak. Tidak ada bukti visual yang bisa memperkuat alibi Yuli. Wanita itu semakin menjadi-jadi, menuduh Yuli sengaja mencuri tasnya dan berusaha menelak. Akhirnya, polisi dipanggil. Yuli dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Yuli merasa sangat takut dan bingung. Ia belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Ia berusaha menjelaskan kronologi kejadian dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, namun petugas polisi tampak kesulitan memahami ceritanya. Ia merasa terpojok, sendirian di negeri asing. Pikirannya kalut. Ia tahu bahwa tuduhan pencurian, meskipun tidak benar, bisa memiliki konsekuensi serius bagi status pekerjaannya. Yuli sangat takut melaporkan kejadian ini kepada atasannya di kapal. Ia membayangkan skenario terburuk. Tuduhan ini bisa berbuntut pada pemecatan dirinya. Jika ia dipecat, ia akan kehilangan pekerjaan, tidak bisa mengirim uang ke keluarga, dan impiannya untuk membantu adik-adiknya akan hancur. Ia tidak ingin membuat keluarganya kecewa. Rasa malu dan takut membuatnya ragu untuk mencari bantuan dari pihak kapal. Dalam keputusasaan yang mendalam, saat ia duduk di ruang interogasi yang dingin,
pikirannya melayang. Ia teringat akan pasangan orang tua dari Kanada yang pernah ia rawat di kapal saat pandemi. Kartu nama mereka masih ia simpan di dompetnya, meskipun ia tidak pernah berpikir akan menggunakannya. Sebuah harapan kecil muncul di benaknya. Mungkin mereka bisa membantunya. Mungkin janji mereka untuk membalas kebaikan Yuli itu benar-benar tulus. Dengan tangan gemetar, Yuli merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu nama itu, dan memutuskan untuk meneleponnya. Ini adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Bantuan dari negeri antah berantah. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, Yuli akhirnya menghubungi nomor telepon yang tertera di kartu nama pemberian Tuan dan Nyonya Smith dari Toronto. Ia tidak tahu apakah mereka akan mengingatnya, atau bahkan apakah mereka masih hidup setelah pandemi yang mengerikan itu. Suara di seberang telepon terdengar ramah, dan Yuli, dengan suara yang sedikit serak menahan tangis dan ketakutan, menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ia menjelaskan tentang tuduhan pencurian, tentang CCTV yang rusak, dan tentang ketakutannya akan kehilangan pekerjaan. Ia tidak mengharapkan banyak, hanya sekadar nasihat atau mungkin sedikit dukungan moral. Namun, tak disangka, teleponnya direspon dengan sangat baik. Suara di seberang sana, yang ternyata adalah Nyonya Smith, langsung mengenali suara Yuli. Ada kelegaan dan kehangatan dalam nada bicaranya. Yuli, ya Allah, kami sangat senang kau menelepon. Tentu saja kami ingat kau, Nak. Kau adalah malaikat kami. Jangan khawatir, kami akan membantumu. Berikan alamat kantormu sekarang, kami akan segera mengurusnya. Kata-kata itu bagaikan embun penyejuk di tengah gurun, memberikan Yuli harapan yang sangat besar. Yuli memberikan alamat kantor polisi di Vancouver. Ia menunggu dengan cemas, tidak tahu siapa yang akan datang. Ia membayangkan Tuan dan Nyonya Smith yang sudah tua akan datang, atau mungkin mereka akan mengirimkan seseorang yang tidak terlalu ia kenal. Namun, yang datang ke kantor polisi Vancouver untuk membantunya bukanlah pasangan orang tua itu secara langsung. Beberapa jam kemudian, pintu ruang interogasi terbuka, dan masuklah seorang pemuda tampan berusia 28 tahun. Ia memiliki perawakan tinggi, rambut pirang kecoklatan, dan mata biru yang tajam namun memancarkan kebaikan. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, memancarkan aura profesionalisme dan kepercayaan diri. Halo, saya Billy. Saya putra dari Tuan dan Nyonya Smith. Sapanya ramah dalam bahasa Inggris yang fasih. Yuli terkejut. Ia tidak menyangka bahwa bantuan yang dijanjikan adalah sosok seperti ini. Ternyata, Billy adalah seorang pengacara sukses di Kanada. Ia memiliki firma hukum sendiri yang cukup besar dan dikenal memiliki reputasi yang sangat baik dalam menangani kasus-kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu. Dengan keahliannya, Billy segera mengambil alih situasi. Ia berbicara dengan petugas polisi dengan tenang namun tegas, menanyakan detail kasus, dan menjelaskan duduk perkara dari sudut pandang Yuli. Ia meminta semua bukti yang ada, termasuk rekaman CCTV yang rusak, dan meminta waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti lain. Billy tidak hanya berbicara di kantor polisi. Ia segera melakukan investigasi sendiri. Ia mewawancarai saksi-saksi di restoran, mencari rekaman CCTV dari toko-toko di sekitar lokasi kejadian, dan bahkan menyewa ahli forensik untuk mencoba memulihkan rekaman CCTV yang rusak. Dengan jaringan dan keahliannya, Billy berhasil menemukan beberapa saksi yang melihat wanita penuduh itu keluar dari restoran dengan tas yang sama persis beberapa saat sebelum Yuli masuk. Ia juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari toko tetangga yang menunjukkan wanita penuduh itu dengan tas yang sama persis. Dan kemudian rekaman lain yang menunjukkan wanita itu membuang tas tersebut di tempat sampah tak jauh dari restoran setelah menyadari kesalahannya. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Billy kembali ke kantor polisi. Ia menyajikan semua bukti itu dengan lugas dan meyakinkan. Kebenaran terungkap. Wanita penuduh itu akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Yuli. Yuli dibebaskan dari tuduhan palsu. Namanya bersih, dan ia tidak perlu khawatir akan pemecatan dari pekerjaannya. Yuli sangat berterima kasih kepada Billy dan keluarganya atas bantuan yang telah mereka berikan. Ia tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan yang begitu besar ini. Mereka tidak hanya menyelamatkannya dari tuduhan palsu, tetapi juga menyelamatkan masa depannya. Billy, dengan senyum ramahnya, hanya berkata, "Ini sudah kewajiban kami, Yuli. Kau telah menyelamatkan orang tuaku. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikanmu." Dari situlah, benih-benih hubungan yang lebih dalam mulai tumbuh di antara Yuli dan Billy. Sebuah ikatan yang berawal dari sebuah kebaikan hati di tengah badai pandemi, dan kini berlanjut di tanah Kanada. Cinta bersemi di tanah Kanada. Setelah kejadian dramatis di kantor polisi Vancouver, Yuli dan Billy menjadi semakin dekat. Peristiwa itu, yang seharusnya menjadi mimpi buruk, justru menjadi jembatan yang tak terduga bagi hubungan mereka. Mereka sering berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat,
dan setiap kali kapal Yuli berlabuh di Vancouver, Billy selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengannya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di Stanley Park yang indah, menikmati kopi di kafe-kafe nyaman di Gastown, atau sekadar berbincang di tepi pantai English Bay sambil menikmati matahari terbenam. Billy terpesona dengan kepolosan, kebaikan hati, dan ketegaran Yuli. Ia melihat Yuli bukan hanya sebagai wanita yang cantik, tetapi juga sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan memiliki hati yang tulus. Ia mengagumi bagaimana Yuli, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana dan telah menghadapi banyak kesulitan, tetap memiliki semangat hidup yang positif dan senyum yang tulus. Billy, yang terbiasa dengan lingkungan sosial yang serba cepat dan terkadang penuh perhitungan, menemukan ketenangan dan kejujuran dalam diri Yuli. Ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri saat bersama Yuli, tanpa perlu menjaga citra atau formalitas. Sementara itu, Yuli merasa nyaman dan aman berada di dekat Billy. Billy adalah sosok yang cerdas, berwibawa, dan memiliki rasa humor yang baik. Ia selalu mendengarkan cerita Yuli dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang bijaksana, dan membuat Yuli merasa dihargai. Yuli juga terkesan dengan kesederhanaan Billy, meskipun ia tahu bahwa Billy adalah seorang pengacara sukses. Billy tidak pernah memamerkan kekayaannya atau statusnya. Justru ia selalu bersikap rendah hati dan ramah kepada semua orang. Benih-benih cinta mulai bersemi di hati mereka, tumbuh secara alami dari rasa saling percaya, kagum, dan nyaman. Mereka menyadari bahwa perasaan mereka satu sama lain jauh melampaui sekadar rasa terima kasih atau pertemanan. 8 bulan kemudian, setelah melalui berbagai pertemuan, perbincangan mendalam, dan keyakinan yang semakin kuat, Yuli dan Billy sepakat untuk menikah. Keputusan itu datang secara alami, tanpa paksaan. Yuli sangat bahagia. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan cinta sejatinya di negeri yang jauh, dengan seorang pria yang begitu baik dan mencintainya. Ia membayangkan kehidupan yang bahagia bersama Billy, membangun keluarga, dan mewujudkan impian-impian mereka bersama. Namun, kebahagiaannya semakin bertambah ketika ia mengetahui identitas orang tua Billy yang sebenarnya, yang selama ini hanya ia kenal sebagai Tuan dan Nyonya Smith, pasangan lansia yang ia rawat di kapal. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama di kediaman orang tua Billy di Toronto, ayah Billy, Tuan Robert Smith, seorang pria parubaya yang ramah namun berwibawa, membuka pembicaraan. Yuli, ada sesuatu yang perlu kau tahu tentang keluarga kami, ucapnya dengan senyum tipis. Ternyata, ayah Billy adalah seorang pengusaha transportasi sukses yang memiliki lebih dari 1.200 truk yang beroperasi di seluruh Kanada hingga Amerika Serikat. Perusahaan mereka adalah salah satu yang terbesar di Amerika Utara, mengangkut berbagai jenis barang dari satu kota ke kota lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, bahkan melintasi perbatasan negara. Mereka memiliki gudang-gudang logistik yang luas, ribuan karyawan, dan jaringan bisnis yang sangat kuat. Yuli, si anak baku pecal dari Trenggalek, yang dulu hanya bermimpi menjadi guru atau bekerja di kapal pesiar, kini akan menjadi istri seorang pengacara sukses sekaligus putri seorang juragan truk raksasa. Yuli benar-benar terkejut. Matanya membulat sempurna, dan ia merasa seolah-olah dunia berputar. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tak pernah menyangka, keluarga yang ia tolong dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun, adalah keluarga pengusaha transportasi yang begitu besar. Ini adalah takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Perasaan campur aduk antara terkejut, bahagia, dan sedikit tidak percaya menyelimuti dirinya. Ia teringat pada masa kecilnya yang sederhana di Trenggalek, pada ayahnya yang seorang tukang ojek, dan ibunya yang seorang bakul pecal. Kontrasnya begitu mencolok, sehingga sulit baginya untuk mencernanya. Namun, di balik semua itu, ada rasa syukur yang mendalam. Yuli tahu, ini adalah karunia dari Allah. Ia melihat bagaimana keluarga Billy, meskipun kaya raya, tetap rendah hati, baik hati, dan sangat menghargai orang lain. Mereka tidak pernah memamerkan kekayaan mereka, justru mereka selalu bersikap sederhana dan ramah. Yuli merasa sangat beruntung dan diberkati. Ia tahu, ia telah menemukan bukan hanya cinta sejati, tetapi juga keluarga baru yang penuh kasih sayang. Hidup baru di Vancouver. Pernikahan Yuli dan Billy dilangsungkan di Vancouver, sebuah kota yang indah dengan latar belakang pegunungan dan lautan. Acara pernikahan mereka, meskipun mewah, tetap terasa hangat dan intim, mencerminkan perpaduan budaya Indonesia dan Kanada. Yang paling mengharukan bagi Yuli adalah kehadiran orang tua dan kelima adik-adiknya yang datang jauh-jauh dari Trenggalek. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan, melihat seluruh keluarganya berkumpul di hari istimewanya, di negeri yang sangat jauh. Suasana haru dan bahagia menyelimuti seluruh acara. Yuli tidak bisa menahan air matanya melihat senyum bangga di wajah ayah dan ibunya, serta tawar yang adik-adiknya yang tak henti-hentinya mengambil foto.
Kini, Yuli menjalani kehidupan baru yang sangat berbeda di Vancouver. Ia bukan lagi seorang pelayan kapal pesiar yang mengarungi samudra. Perannya kini adalah sebagai istri seorang pengacara sukses dan ibu dari seorang anak yang lucu. Rumah mereka adalah sebuah kediaman yang nyaman dan modern di pinggiran kota Vancouver, dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Yuli menghabiskan hari-harinya mengurus rumah tangga, merawat anaknya, dan mendukung karir Billy. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas, menjalin pertemanan baru dan beradaptasi dengan gaya hidup di Kanada. Selain perannya sebagai istri dan ibu, Yuli juga mulai aktif membantu bisnis keluarga Billy. Meskipun ia tidak memiliki latar belakang formal di bidang transportasi dan logistik, pengalaman kerjanya sebagai SPG dan pelayan kapal pesiar memberinya kemampuan komunikasi dan adaptasi yang luar biasa. Ia belajar banyak tentang operasional perusahaan truk, mulai dari manajemen armada, rute pengiriman, hingga hubungan dengan klien. Ayah mertuanya, Tuan Robert Smith, dengan sabar membimbingnya, melihat potensi besar dalam diri Yuli. Yuli seringkali membantu dalam urusan administrasi, komunikasi dengan klien, dan bahkan terkadang ikut dalam pertemuan bisnis. Ia membawa perspektif baru dan semangat yang positif ke dalam perusahaan. Kehidupan Yuli adalah bukti nyata bahwa takdir bisa membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari seorang gadis dengan mimpi sederhana di pesisir selatan Jawa, yang harus mengubur mimpinya menjadi guru karena keterbatasan ekonomi, Yuli kini telah menjadi bagian dari keluarga besar pengusaha sukses di Kanada. Ia tidak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di luar batas-batas yang ia kenal. Ia tetap menjadi Yuli yang rendah hati, baik hati, dan pekerja keras, namun kini dengan wawasan yang lebih luas dan pengalaman hidup yang lebih kaya. Kisahnya adalah inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan kebaikan hati, impian yang paling mustahil pun bisa menjadi kenyataan. Ia telah menaklukkan samudra, menghadapi badai, dan menemukan kebahagiaan sejati di negeri yang jauh, bersama keluarga yang mencintainya. Sungguh kisah yang menginspirasi, bukan? Dari kerasnya kehidupan di Trenggalek hingga menjadi istri juragan truk di Kanada, Yuli membuktikan bahwa mimpi bisa diraih dengan tekad, kerja keras, dan kebaikan hati. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Tekan tombol subscribe dan jangan lupa absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menyaksikan kisah Yuli ini. Sampai jumpa di video berikutnya.